Sampai jumpa kembali. Kepada penggemar serial India, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita. Sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Kokila menangis dengan menjaga kepalanya di pangkuan Hetal. Hetal menghibur Kokila dan mencoba menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gopi juga menangis dengan menjaga kepalanya di pangkuan Paridi. Paridi juga menghibur Gopi dan dia berkata bahwa Kokila akan segera menerima Gopi kembali. Selanjutnya, Gopi sampai di rumah Urmila. Madu bertanya kepada Gopi, alasan apa Gopi dan Paridi untuk datang ke sini. Urmila memberitahu Madu bahwa Kokila mengusir Gopi dari rumah Modi Bapan. Dapal meminta kepada Gopi untuk tidak khawatir. Lalu Dapal menyuruh Gopi dan Paridi untuk pergi ke kamarnya. Mereka pergi ke kamar. Pipan memanggil Rada dan mengatakan bahwa dia akan menculik Paridi ketika Gopi datang dan akan menyelamatkannya. Rada mengatakan dia tahu Gopi akan membuat masalah dan meminta kepada Pipan untuk berhati-hati. Kokila saat menuruni tangga berpikir tentang Gopi dan akan jatuh. Tanpa sadar Kokila memanggil nama Gopi. Mera memegangi tangan Kokila dan mengatakan kepada Kokila bahwa dia tahu bahwa Kokila mengingat Gopi ibunya. Selanjutnya, Tolu dan Molu memperebutkan mainan dan mengatakan kepada Jigar bahwa Paridi akan menyelesaikan masalah mereka dengan mudah. Jigar berteriak kepada Tolu dan Molu sangat marah. Ahem datang ke sana dan memanggil Jigar. Ahem meminta kepada Jigar untuk tenang. Anak-anak mengatakan kepada Jigar telah menjadi pemarah setelah Paridi pergi. Lalu Ahem memeluk Jigar dan mengatakan itu semua karena Gopi. Paridi mengenang Pipan yang memperingatkannya bahwa dia akan menikahi Paridi dengan cara apapun dan menjadi ketakutan. Lalu Gopi memegang Paridi. Paridi berteriak sangat ketakutan bahwa Paridi jika dia tinggal di sini Pipan akan menyakiti Gopi. Urmila mengatakan jika dia masuk ke rumah ini dia akan memberinya pelajaran. Ahem memanggil Gopi dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Gopi bertanya apa yang dia lakukan. Dia mengatakan karena Kokila dan Jigar sedih dan mengatakan mulai hari ini dia tidak bisa masuk ke rumahnya dan mengatakan bahwa rumah itu bahkan miliknya. Ahem mengatakan sampai dia mengambil Paridi kembali dia tidak bisa masuk rumah. Gopi berkata bahwa rumah Modi adalah miliknya juga. Ahem mengatakan sampai dia masih membela Paridi dia tidak bisa masuk rumah dan terus memarahi Gopi. Kokila datang menghampiri Ahem dan mengatakan kepada Ahem bahwa Gopi adalah bahunya. Ini adalah masalah antara Kokila dan bahunya. Ahem tidak punya hak untuk memarahi bahunya. Jadi Ahem harus meminta maaf kepada Gopi.
Ahem meminta maaf kepada Gopi. Bahkan Gopi juga meminta maaf karena berbicara dengannya dengan keras. Kokila menerima telepon dengan Gopi. Gopi meminta maaf kepada Kokila. Kokila mengatakan dia belum memaafkannya dan meminta kepada Gopi untuk tidak memihak kepada Paridi. Lalu Paridi melihat Gopi sedang menelpon Ahem. Paridi meminta maaf kepada Gopi karena bermasalah dengan Kokila dan Ahem gara-gara Paridi. Gopi berkata dia tidak perlu meminta maaf kepada Gopi. Selanjutnya, Paridi memanggil ayahnya dan mengatakan karena Paridi Gopi dalam masalah. Jadi, Paridi ingin supaya papahnya datang dan membawanya dari sana. Bapaknya berkata bahwa dia akan sampai ke sana dalam 2 jam. Tetangga Kokila mencapai keluarga Modibapan. Kokila meminta kepada mereka alasan kenapa mereka datang ke Modibapan. Mereka mengatakan Rada yang memanggil mereka untuk perayaan pesta tahun baru. Kokila mengatakan dia tidak mengundang mereka dan meminta mereka untuk tidak mendengarkan Rada dari sini. Tetangganya berkata mereka sudah terlanjur sudah datang ke Modibapan. Mereka bisa masuk dan makan makanan ringan. Sapita bertanya tentang Gopi dan Paridi. Mengapa mereka tidak ada di rumah Modibapan? Hetal mengatakan Gopi telah pergi ke rumah ibunya dan akan segera kembali. Lalu Hetal memanggil Gopi dan meminta untuk datang sekarang dengan Paridi. Gopi berkata kepada Hetal bahwa dia akan melakukannya sekarang. Rada memanggil Pipan dan mengatakan pekerjaan mereka telah selesai. Selanjutnya, Kokila mengatakan kepada tetangganya bahwa mereka akan melakukan bajan dan arti. Sapita mengatakan bagaimana mereka bisa melakukan bajan di pesta tahun baru dan meminta kepada tetangga untuk datang ke rumahnya untuk pesta. Kokila berkata jika dia berjalan keluar tanpa berdoa, dia akan dihukum oleh Tuhan. Lalu mereka semua berdoa untuk mengatur hal-hal yang benar dan mengatakan kepada Hetal bahwa dia tidak ingin Gopi meninggalkan rumah. Jadi dia tak berdaya membiarkan Paridi dan Gopi. Hetal mengatakan dia telah mengambil keputusan yang tepat dan meminta kepada Kokila untuk meninggalkan segalanya. Jigar pulang dan bertanya mengapa tetangganya di sini. Lalu Ahem memberitahu Jigar dengan berbisik. Selanjutnya, Urmila, Gopi, dan Madu, Dapal, dan Paridi menunggu mobil. Dapal dan Madu pergi dengan satu mobil duluan, sementara Gopi dan Paridi dan Urmila menunggu mobil yang lain. Paridi bertanya kepada Gopi apakah dia melakukan yang benar dengan ikut bersama Gopi. Gopi meminta kepada Paridi untuk tidak khawatir. Lalu bajai berhenti. Paridi masuk ke dalam. Paridi terkejut Gopi dan Urmila ditinggal. Gopi mengejar Paridi di belakang. Pengemudi adalah tidak lain Pipan. Gopi ditendang oleh Pipan. Gopi terjatuh. Urmila berusaha menolong Gopi. Paridi mencoba memukuli Pipan. Urmila berteriak menghentikan Pipan dan Paridi. Paridi mencoba membuka tutup kepala Pipan. Paridi sangat terkejut melihat Pipan. Paridi berteriak memanggil Gopi. Gopi mengejar Pipan dan memegang bajai itu. Gopi ditendang sampai jatuh ke tanah.
Gopi tergelincir, kepala Gopi terbentur batu. Gopi tergeletak, tak sadarkan diri. Sedangkan Kokila merasa khawatir kepada Gopi dan terus berdoa. Lampu akan padam. Kokila memegang lampu itu. Kokila memikirkan Gopi, sementara Gopi masih tak sadarkan diri. Kokila berpikir ada sesuatu yang buruk kepada Gopi. Kokila terus berdoa untuk melindungi Gopi. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya. Pasti akan semakin seru.